Coba deh kamu bayangin situasi ini. Kamu lagi dikepung oleh 20.000 pasukan elit. Oh, itu horor sih. Bener-bener horor ya. Ada kesatria lapis baja dari kerajaan besar, penyihir tingkat tinggi dari ras elf, terus mesin perang raksasa, semuanya siap ngebantai kamu. Di posisi itu, kamu bakal ngapain? Berdoa mungkin. Atau ya pasrah. Normalnya sih gitu ya. Atau mungkin menghunus pedang dan teriak nantang maut gitu kan. Tapi pahlawan kita di pembahasan kali ini malah duduk meringkuk, dia pegang kepalanya yang pusing, terus ngeluh panjang lebar cuma gara-gara jam tidur siangnya keganggu. Dan yang bikin gila, dia menang telak loh. Nah, iya banget. Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah teks fiksi yang benar-benar muter balikan semua aturan baku di genre fantasi. Kita bakal ngikutin perjalanan karakter bernama Joko. Karakter yang sangat unik ya. Banget. Di saat karakter fiksi lain rela berdarah-darah, latihan di bawah air terjun, dan ngorbanin segalanya demi sedikit kekuatan, si Joko ini malah dapat kekuatan level dewa murni cuma karena dia stres berat. Murni karena panik dan cemas. Iya, satu-satunya hal yang dia mau di dunia ini cuma hidup santai tanpa beban. Nggak ada tuh ambisi jadi pahlawan. Jadi, misi kita hari ini adalah ngebedah paradoks dari pemimpin yang enggan ini. Dan melihat bagaimana narasi yang sekilas absurd ini sebenarnya nyimpen kritik tajam soal kekuasaannya. Tepat. Oke, mari kita bedah ini. Gimana menurutmu kesan pertama baca teks ini? Ini tuh benar-benar anomali naratif yang sangat cerdas sih. Pas pertama kali saya baca, gampang banget mikir kalau ini tuh cuma komedi slapstick biasa. Kayak parodi gitu ya? Iya, bener. Maksud saya, bayangin aja ada orang yang tiba-tiba dapat sihir, territory creation atau penciptaan wilayah, cuma gara-gara dia ngeluh pengen punya tempat yang tenang buat rebahan. Absurd banget sih itu. Kan, tapi hal yang sangat menarik di sini adalah, kalau kita bedah anatomi ceritanya lebih dalam, ini sebenarnya studi karakter yang cukup serius. Oh wow, serius gimana tuh? Cerita ini eksplorasi secara mendalam gimana kekuasaan absolut itu bereaksi terhadap individu yang secara aktif nolak kekuasaan itu. Kalau di literatur klasik, kita kan sering lihat orang yang ngejar kekuasaan akhirnya bakal hancur sama kekuasaan itu sendiri. Benar, dikorupsi oleh ambisinya sendiri. Nah, di sini kita disuguhin kebalikannya. Teks ini menelanjangi esensi dari kepemimpinan dan maksa kita buat mikir, mungkinkah kualifikasi paling sempurna buat megang kekuasaan itu justru adalah ketika kita nggak punya hasrat sedikit pun sama kekuasaan itu? Masuk akal sih. Coba deh kamu yang lagi dengerin bayangin gini. Kamu lagi di rapat divisi di kantormu, terus kamu ngeluh habis-habisan soal manajemen proyek yang kacau. Curhat colongan di rapatnya. Iya, kamu bilang capek lembur dan jujur bilang niatmu kerja cuma satu, pengen pulang tenggo makan malam terus nonton serial favorit. Besoknya bukan jadi SP sama HRD, Malah dipanggil direksi. bener banget. Direksi malah ngangkat kamu jadi CEO perusahaan raksasa itu. Padahal kamu cuma mau pulang cepet. Nah, ritme hidup Joko tuh persis kayak gitu. Di bab-bab awal itu kelihatan banget polanya. Iya, pas dia di penginapan kecil di kota Neratis, dia nolak mentah-mentah ide jadi penguasa. Dia nolak ikut rapat penting antar ras, dan pas dia buang nafas sambil ngeluh, tiba-tiba ada sistem magis melayang di depannya, langsung ngasih rentetan skill dewa. Bahkan pas Serafin datang bawa berita buruk ya. Betul, Serafin ini penjaga kota ras iblis. Dia bawa laporan intelijen kalau pasukan kerajaan Kartal dan Elf Eldoria mau invasi. Joko responnya apa? Dia cuma meratapi nasibnya. Dan sistemnya langsung bunyi lagi. Iya, ngasih skill authority suppression. Skill pasif yang otomatis menekan otoritas siapapun di sekitarnya. Gila kan? Sistemnya ini emang beda banget dari genre fantasi biasa. Biasanya kan sistem ngasih reward kalau karakternya grinding, nyelesain misi berdarah, atau punya tekad kuat. Harus kerja keras dulu biasanya. Nah ini enggak. Sistem Joko ini operasionalnya ganjil banget. Dia sama sekali nggak ngerespons keberanian. Sistem ini secara spesifik ngitung tingkat keputusasaan, keengganan, dan keinginan kuat buat kabur dari tanggung jawab. Jadi makin dia malas, makin kuat dia. Kurang lebih gitu. Ini nyiptain dinamika sebab akibat di mana setiap keluhan Joko diproses sama sistem sebagai ancaman terhadap kedamaiannya yang harus dihancurkan dengan kekuatan absolut. Hah, logikanya kacau tapi masuk akal di dunia itu ya. Banget. Dan dari situ filosofi kepemimpinannya muncul. Ada momen pas karakter Lyra merhatiin gimana penduduk mulai memuja Joko. Lyra ini nyimpulin realitas politik yang dalam banget. Gimana kesimpulan dia? Dia sadar kalau penguasa yang enggan itu nggak akan pernah nyalahgunain otoritasnya buat perkaya diri atau nindas rakyat. Karena dia terlalu malas buat jadi tiran. Tepat. Jangankan nindas rakyat, sekedar megang jabatan aja buat dia udah jadi beban yang super melelahkan. Tunggu dulu, kalau dilihat dari sisi itu, saya malah ngerasa harus nantang narasi ini sih. Oh ya, tantang gimana maksudnya? Apakah sistem ini benar-benar bantu Joko, atau jangan-jangan ini tuh entitas manipulatif yang ngurung dia? Argumen yang menarik. Terusin. Gini, coba analogikan sistem ini kayak algoritma media sosial yang kelewat protektif. Dia tahu kamu nggak suka berita buruk, jadi dia terus filter feed kamu, dikasih konten yang tenang-tenang aja, sampai akhirnya kamu kejebak di echo chamber. Yang ujung-ujungnya malah ngisolir dari dunia nyata ya. Benar, dan memicu masalah baru yang lebih gede. Itu persis yang terjadi sama Joko. Sistem ngasih dia peaceful life aura dengan niat awal ngasih ketenangan, tapi aura itu malah memancarkan sinyal energi magis yang masif banget. Oh, yang bertindak kayak mercusuar di tengah kegelapan itu. Iya, energi itu malah ngundang perhatian musuh yang jauh lebih kuat. Jadi sistem ini bertindak kayak enable yang beracun. Pura-pura ngasih perlindungan, padahal secara sistematis, setiap skill yang turun justru makin ngerantai Joko ke tahta yang pengen dia hindari. Wah, saya paham poin kamu soal efek manipulatifnya. Tapi mari kita lihat desain sistemnya secara objektif dulu. Oke, gimana tuh? Sistem ini kan sebenarnya nggak punya kompas moral. Dia juga nggak lagi bikin konspirasi jahat buat ngejebak Joko. Yang terjadi itu murni tragedi komedi dari eksekusi logika sebab akibat yang cacat. Logika mesin yang letterlek ya? Betul. Sistem ngerespon variabel stres Joko dengan solusi pertahanan mutlak. Masalahnya, gelar pertahanan mutlak di dunia fantasi yang lagi tegang itu sama aja kayak deklarasi perang pasif. Ah, jadi musuh melihat itu sebagai ancaman nyata. Pasti. Dan ini bawa kita ke titik didih konfliknya pas invasi beneran kejadian. Pasukan musuh itu 20.000 tentara. Ada kesatria dari Kartal, pasukan elit dari Elves Eldoria. Sementara kota Neratis cuma punya 2.000 orang ya? Iya, dan itu pun sisa-sisa dwarf, beastman, sama iblis. Secara matematika militer, ini bukan pertempuran lagi. Ini tuh udah skenario pembantaian massal. Dan tebak gimana reaksi panglima tertinggi kita ngadepin kiamat ini? Dia nangis di dalam hati, karena seumur hidup dia bahkan gak pernah kepilih jadi ketua kelas. Iya, pengalaman mimpin nol besar. Dan di titik puncak kepanikannya itulah, sistem ngerespon lagi. Turunlah skill Instant Fortress. Oh, yang tiba-tiba bumi terbelah itu kan? Bener, batu-batu raksasa nyembul jadi menara pertahanan, ditambah perisai sihir. Terus pas dia ngeluh lagi soal gerbang kota yang reot, sistem langsung ngeluarin Absolute Defense Gate. Gerbang logam hitam yang langsung ngancurin alat pendobrak musuh sampai berkeping-keping. Nah, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, yang bikin momen ini brilian tuh bukan di visual sihirnya, tapi di penjajaran atau juxtaposition antara dua kubu ini. Oh, kontras suasananya ya? Tepat. Di satu sisi, musuhnya ini serius banget, kayak di novel fantasi epic. Jenderal El sampai manggil penyihir agung, putra mahkota Eldoria berdiri di bukit senyum dingin sambil mikirin taktik catur militer yang kompleks. Mereka lagi main catur 4 dimensi. Betul sekali. Sementara lawannya, si Joko, boro-boro lihat papan catur. Dia cuma duduk pegang kepala ngeratapi nasib. Kelompok yang udah siap perang bertahun-tahun, kalah telak sama cowok yang cuma pengen tidur. Nah, disinilah ini menjadi sangat menarik. Ini tuh ngebedah psikologi massa dari penduduk kota yang diselamatin tadi. Gimana penduduk bereaksi ke Joko? Iya, karena ini menghancurkan semua teori kepemimpinan yang sering kita baca. Kan biasanya pemimpin itu butuh visi, karisma, dan kemampuan retorika buat menginspirasi orang pas krisis. Betul, harus pidato berapi-api biasanya. Joko ngehancurin teori itu sampai gak bersisa. Buat para dwarf dan beastmen yang lihat tembok hitam itu nahan 20.000 pasukan, mereka gak peduli niat Joko apa. Mereka langsung nganggap dia pahlawan besar. Lebih dari itu, mereka proyeksikan kualitas dewa penyelamat ke Joko. Realitasnya kan ngeri sekaligus kocak ya. Niat asli si pemimpin jadi sama sekali gak relevan. Padahal niat aslinya cuma mau ngumpet. Iya, Joko bisa aja lari ke tengah lapangan bawa toa, teriak kalau dia tuh pengecut, gak punya taktik dan cuma mau pulang. Tapi publik gak bakal peduli. Mereka bakal mikir itu strategi rahasia. Benar. Mereka bakal nganggap kepanikan Joko itu sebagai kerendahan hati tingkat tinggi atau strategi jenius.
Kekuatan kepemimpinan dalam krisis ekstrim itu ternyata bukan di hati si pemimpin. Tapi di narasi yang diciptakan sama pengikutnya ya. Persis. Joko nggak pernah bikin kultus buat dirinya sendiri. Ketakutan rakyatnya lah yang nyiptain kultus Joko. Emang psikologi massa tuh selalu nyari jangkar pas lagi ngerasa terancam eksistensinya. Pas 2.000 orang ngadepin maut dari 20.000 pasukan, rasionalitas itu mati. Siapapun yang bisa ngasih keamanan instan bakal disembah. Betul, nggak peduli motifnya apa. Dan penulisnya ini sadar betul sama absurditas sosiologis ini. Tepat pas kita dan Joko lagi deg-degan nunggu konflik militer berdarah, penulisnya ngelakuin subversi genre yang spektakuler. Oh, pas musuhnya mundur sementara itu ya? Iya, naratif malah kedatangan tamu yang di atas kertas tuh ancaman kiamat, Raja Iblis Valdrake dan putrinya, Putri Rafia. Sebagai pembaca, kita pasti udah mikir, ini bakal jadi adegan politik yang berat. Negosiasi berdarah atau pertarungan antar dewa kan? Jadi, apa makna dari semua ini? Ini tuh kayak kamu lagi nonton film perang kolosal, berdarah-darah, terus di tengah medan perang sutradaranya teriak cut. Terus genrenya diganti. Genrenya mendadak berubah jadi sinetron komedi romantis. Bayangin, Raja Iblis Valdrake datang, bukannya ngancem, dia malah ngeliat Joko stres sama temboknya, terus dia ketawa ngakak. Valdrake ini benar-benar perwakilan kita sebagai pembaca ya. Bener banget. Dia malah bilang ngeliat penderitaan Joko tuh jauh lebih seru daripada perang. Tapi yang paling kocak tuh kelakuan Putri Rafia. Ah iya, Putri Rafia. Dia ini juga ngelakuin proyeksi psikologis yang gak kalah absurd dari penduduk Neratis. Dia ngeliat kantung mata Joko kan? Betul, Joko diam karena kurang tidur dan stres berat. Tapi Rafia malah ngertiin itu sebagai aura pangeran misterius yang gelap dan dingin. Halusinasi tingkat dewa itu sih. Dia jatuh cinta pada pandangan pertama sama ilusi yang dia bikin sendiri. Seketika, ketegangan invasi militer lenyap, diganti sama dinamika slice of life yang membumi banget. Terus terjadilah persaingan teritorial yang super komikal antara Rafia dan Lyra ya. Iya, mereka bersaing bukan rebutan artefak magis, tapi rebutan tempat duduk di sebelah Joko pas lagi makan roti. Atau saling sikut buat jadi pemandu tur kota resminya Joko. Dan jujur, ini bagian yang bikin saya senyum lebar. Karena bukankah situasi ini justru mimpi buruk paling nyata buat Joko? Lebih horor dari perang buat dia. Banget. Dia baru aja ngusir puluhan ribu ksatria pakai tembok sihir. Tapi pas dia berdiri di ruang makan, diapit dua cewek yang lagi perang dingin rebutan perhatiannya, Joko keringet dingin. Dia merasa lebih terancam di ruang makan. Iya, ancaman romansa ini jauh lebih mematikan dari invasi elf buat dia. Kekuasaan politik, militer, itu semua bisa diatasi pakai cheat code dari sistemnya. Tapi urusan hubungan antar manusia, Rasa cemburu, afeksi, itu nggak ada tombol shortcutnya. tepat. Nggak ada tombol klik untuk meredakan kecemburuan di antar muka sistemnya Joko. Dan itulah batas absolut dari kekuasaan magis. Sistem itu maha kuasa buat manipulasi fisik, mengubah udara jadi perisai. Tapi dia lumpuh total kalau dihadapkan sama emosi manusia. Interupsi komedi romantis ini ternyata punya pesan yang dalam ya. Sangat dalam, ini penegasan tema dari penulisnya, Joko mati-matian pengen hidup sederhana. Tapi kesederhanaan itu privilege yang paling cepat hilang kalau eksistensi kamu jadi pusat gravitasi orang-orang kuat. Kehadiran Rafia dan Lyra maksa dia buat ngadepin realitas itu. Iya, dia nggak bisa lagi sembunyi di balik peaceful life aura. Ancaman sesungguhnya sekarang duduk manis di sebelahnya, nyodorin selai buat rotinya. Ironinya dapet banget ya. Cowok yang kebal hujan panah ajaib, ternyata sama rapuhnya sama canggungnya kayak kita semua pas ngadepin drama percintaan. Bener-bener nggak berdaya. Rasanya tuh lega banget kan, ngelihat karakter yang punya semua jawaban dari alam semesta, tapi tetap pusing tujuh keliling pas harus sosialisasi dan menuhin ekspektasi orang. Sangat manusiawi. Dan buat kamu yang lagi dengerin, ini relevan banget buat kehidupan nyata kita. Coba deh renungin, seberapa sering kita stres setiap hari? Bangun pagi udah mikirin kontrol semua kerjaan. Iya, kita habis-habisan nyoba ngontrol hubungan, kerjaan, detail-detail kecil. Kita pengen kelihatan kayak putra mahkota elf tadi yang punya rencana 10 tahun ke depan dan gak pernah goyah. Padahal aslinya rapuh juga di dalam. Nah itu, kisah Joko ngingetin kita, kadang bersikap autentik itu jauh lebih baik. Walaupun itu berarti nurunin gengsi, ngaku kelemahan, atau sekedar jujur kalau kita capek dan butuh istirahat. Kadang nggak apa-apa untuk kelihatan berantakan ya. Betul, dampaknya bisa jauh lebih jujur buat orang di sekitar kita. Kadang cukup jadi dirimu sendiri, sepemalas atau sebingung apapun hari itu, adalah satu-satunya strategi bertahan hidup yang kita butuhin. Menjadi rapuh justru bikin orang lain melihat kemanusiaan kita, dan akhirnya mereka malah dukung kita. Obar itu bukan satu-satunya bahan bakar buat bikin sesuatu yang monumental. Kadang keengganan juga bisa ya. Iya, kepedulian lahir dari keengganan. Kayak nyelamatin orang karena kita nggak tahan dengar suara tangisan mereka yang ganggu ketenangan kita, bukan karena haus pujian. Itu justru nyiptain kesetiaan yang jauh lebih kokoh dari tembok besi sistem. Ngehancurin klise hero's journey banget ya. Iya, dan nawarin sesuatu yang lebih jujur, senyebelin apapun kemasannya. Sangat jujur dan manusiawi, tapi di saat yang sama, kalau kita mikir lebih jauh lagi nih, ada sesuatu yang sangat kelam, sembunyi di balik semua kelucuan ini. Oh, soal dalang di balik sistem itu? Ini pikiran provokatif terakhir yang pengen saya tinggalin buat kamu renungkan. Di bagian penghujung materi kita, setelah komedinya reda, musuh ternyata gerak lagi. Mereka bawa senjata penghancur kota kan? Benar, buat peperangan babak kedua yang lebih brutal. Dan pas Joko ngeluh lagi ngelatapi langit, sistem bunyi lagi, ngasih skill pamungkas, War Ending Authority atau otoritas pengakhir perang. Skalanya makin gila ya. Makanya, coba renungkan ini baik-baik. Kalau sistem ini terus berevolusi, ngasih kekuatan level dewa tiap kali Joko cuma pengen lari dari masalah, mungkinkah rentetan musuh yang gak ada habisnya ini sebenarnya diciptakan oleh sistem itu sendiri? Wah, itu teori konspirasi yang gelap banget sih. Gimana kalau dunia fantasi ini bukan realitas yang butuh diselamatin Joko? Gimana kalau ini cuma eksperimen psikologis yang kejam, sebuah simulasi beracun, di mana kedamaian yang Joko cari, itu adalah satu-satunya hal yang gak bakal pernah sistem izinkan buat dia miliki. Begitu dia tenang dikit, sistem bikin perang baru ya. Cuma biar Joko terus bergantung dan terikat sama sistem, pikiran yang cukup bikin merinding soal takdir, ilusi kehendak bebas, dan jebakan kekuasaan kan? Eksplorasi yang sangat luar biasa. Bener-bener bikin mikir keras. Terima kasih sudah menemani kami membedah habis-habisan narasi ini. Teruslah bertanya, jangan pernah lelah eksplorasi perspektif baru, dan sampai jumpa di pembahasan mendalam kita yang berikutnya.